Oke, kita lanjutkan pembahasan ke salah satu lagi ya, perkalian. Kalau sebelumnya perkalian skalar, ini namanya perkalian vektor. Kalau tadi ada perkalian skalar, ada nggak sih perkalian yang bukan sekarang? Ada ya. Perkalian vektor plus produk. Kalau tadi perkalian skalar itu hanya menghasilkan besaran skalar ya. Nilainya vektor kalikan vektor tapi hasilnya angka biasa, skalar. Perkalian vektor, vektor kalikan vektor hasilnya juga vektor. Sebuah vektor juga. Nah, perkalian vektor dari A dan B kita tuliskan sebagai A cross B. Ya. Dari dot sekarang cross. Hasil perkalian cross product merupakan sebuah vektor C. Ya. Nilainya adalah besarnya A kali besarnya B kalikan sin theta. Di mana theta adalah sudut antara kedua vektor. Ya. Dan arah tegak lurus terhadap arah kedua vektor. Tadi vektor kan memiliki besar dan memiliki arah. Besarnya adalah ini. AB sin theta. Arahnya kemana? Arahnya kita menggunakan kaidah tangan kanan. Oke. Arah dari hasil perkalian vektor A cross B ini misalnya vektor lain yang namanya vektor C ya. Arah dari vektor C ini kemana? Gunakan kaidah tangan kanan. Oke. Tangan kanan kalau di zoom jadi kebalik ya. Ini terlihatnya tangan kiri. Jadi saya pakai ini. Okay. Kalau ini vektor A, okay, kalikan vektor B sana. Nah, lihat vektor A kalikan vektor B, maka hasilnya adalah lingkaran dari A ke B ya, C ke arah ke belakang. Okay. Dapat ya? Gunakan tangan kanan masing-masing. Ini gambarnya seperti ini. Okay. Kalau vektor A-nya ke arah sana dan vektor B-nya ke arah sini, maka terjadi rotasi ke sini ya. Nah, ini akan menghasilkan vektor yang arahnya ke atas. Ya. Sedangkan kalau A misalnya ke sini, B ke sana, ya, maka akan menghasilkan vektor yang arahnya ke bawah. Paham tidak? Cobakan tangan kanannya. Ini A ke sana, B ke sana, ya. A kemudian B. Nah, arah dari ibu jari ini menunjukkan vektor hasil kali A cross B. Ya. A, B ke sana, A cross B. Ya. Atau kalau A-nya ke sana, B-nya ke sana, A cross B. Oke. Lihat, cobakan sendiri. Oke. Nah, itu menunjukkan arah dari vektor hasil perkalian. Ya. Nah, vektor A dan B dinyatakan, misalnya kita nyatakan dalam unit vektor masing-masing. AXI plus AYJ plus AZK. Ya. Vektor B-nya BXI, BYJ, dan BZK. Oke. Maka secara praktis perkalian cross product dari vektor A dan B dapat kita tuliskan seperti ini. Ya. Jadi A cross B itu sama dengan determinan dari sebuah matriks. Ya. Masih ingat matriks tidak? Matematikanya? Masih ya? Nah, kalau sudah nggak ingat, diingat-ingat lagi. Ya. A cross B sama dengan determinan dari matriks 3x3. Ya. Baris atas kita punya IJK, baris tengah kita punya AX, AY, AZ, baris belakang kita punya BX, BY, BZ. Hasilnya bagaimana ini? Oke. Kira-kira bagaimana? Masih ingat tidak? Nah, kita analisis ini lagi ya. Hasil perkalian antara A dan B harusnya kan AX kali BX ditambah AX kali BY ditambah AX kali BZ ya. Kemudian ditambah AY kali BX, AY kali BY, AY kali BZ, ditambah lagi AZ kali BX, AZ kali BY, AZ kali BZ. Oke. Tapi kembali lagi aturan tadi berlaku ya, bahwa A cross B besarnya nilainya adalah besarnya A kali besarnya B kali sin theta. Dimana theta adalah sudut antara kedua vektor. Maka kalau kita lihat, misalnya ini vektor I, J, dan K. Oke.
Hasil kali antara I dengan I kira-kira bagaimana? I dengan I. A-nya ke arah sana, misalnya B-nya ke arah sana juga. Berarti sudut di antara keduanya 0. Ya. Sin 0 derajat. Sin 0 berapa? 0. 0. Ya. Jadi semua yang I kali I atau J kali J atau yang K kali K, ini hasilnya 0. Ya. Yang tidak 0 yang apa? Kalau kita ambil I kali J, ya. I kali J hasilnya berapa? 1. 90. Nah, sudutnya 90 ya. Sin. Dia bukan 0, sin 90. Sin 90 hasilnya 1 ya, tinggal besarnya A kali besarnya B. Sekarang arahnya kemana? Hasil kali I cross C. Gunakan aturan tangan kanan ya. Tulis yang agak besar. I, C ya. Hasil cross antara I dan J, maka kita ambil. Nah, ini ya. I, C. Oke. I, rotasikan ke J, ini tangan kanan Anda. Nah, berarti hasil akhir dari vektornya adalah yang ditunjukkan oleh ibu jar. Oke. Maka hasil I dengan cross J itu hasilnya adalah K. Ya. Jadi kalau kita perkalikan I dengan J, AX dengan AX tadi 0 ya, AX dan BX 0, AX dengan BY, kan berarti I dengan J hasilnya adalah K. Oke. Nah, kebalikan kalau sekarang saya kalikan J kalikan I bagaimana? Arahnya kemana? Hasil akhirnya. Sana ya, ke belakang. Oke. J ke I nah, pasti akan menunjukkan minus K. Ya. Misalnya ini, J kalikan I, ini hasilnya adalah minus K. Ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk perkalian antara I dan J, ya, perkalian I dengan J, hasilnya kan K. Ya. Nah, kita bulatkan, ini kita bulati dulu K-nya. Okay. Untuk perkalian I dengan J hasilnya adalah K, adalah AX kali BY. Ya. Jadi ini bisa dicoret nih, enaknya ini dicoret. Dicoret tidak usah diperhatikan. Ya. AX kalikan BY. Hasilnya kan positif K ya. Okay. AX kalikan BY. Nah, kemudian AY kalikan BX hasilnya minus AY kalikan BX. Ini koordinat K. Oke. Dapat ya? Ini untuk melihat komponen K-nya. Kemudian ditambah sekarang komponen I-nya. Ya, saya ingin tahu. Misalnya sekarang kita buat lagi kalau J cross K hasilnya apa? I ya. J cross K hasilnya I. Kalau K cross J hasilnya adalah minus I ya. Nah, sekarang saya misalnya mau mencari komponen I-nya, ya, ini dicoret saja. Karena X I dengan I kan hasilnya 0 ya. Nah, tinggal sini AY kali BZ dikurangi AZ kali BY. Ini komponen I. Oke. Terus tambah terakhir adalah komponen K. Komponen K-nya mana? Komponen K ini. Kalau saya memiliki
I kalikan K, hasilnya apa? Tangan kanan. Hasilnya minus J. Minus J. Nah, kalau kita balik K kalikan I, hasilnya J. Jadi minus J plus J. Nah, ini agak kebalik. Maka kalau saya mencari J, ini saya balik saja ya. Ini ganti minus, semuanya kalikan 1. Kalikan min 1, ini menjadi min. Ya. Minus yang J, AX kali BZ. AX kali BZ. Kurangi AZ kali BX. Ini komponen J. Ya. Jadi determinan dari matriks ini adalah yang I dulu misalnya komponen I AX BZ minus AZ BI kurangi AX BZ minus AZ BX J ditambah AX BY minus AY BX K. Ya. Hasil dari cross product dari vektor tadi. Oke. Nah, kira-kira bisa dibayangkan nggak? Sesuatu yang vektor, kemudian dikalikan vektor, dia menghasilkan vektor lagi ya. Jadi ada suatu besaran arahnya ke sana, misalnya dikalikan besaran lain arahnya ke sana, hasilnya adalah besaran lain arahnya ke depan. Aneh nggak ini? Beneran ada nggak ya? Atau cuma untuk nyusah-nyusahin mahasiswa? Ya. Enggak, ini ternyata memang ada. Ya, contohnya, nah, itu yang paling Anda sering gunakan ya, skrup ya, atau obeng. Ya. Obeng ini Anda tekan ke arah bawah ya. Kemudian gaya gesek selalu tegak lurus ke sana. Okay. Okay. Jadi I kali C ya, menghasilkan K ke arah bawah. Kalau dibalik, diputar, yang menghasilkan segrupnya jadinya terlepas ke arah bawah. Ya. Ini contoh torsi. Nah, ini juga sama ini. I kalikan C, hasilnya K ya. Lubang sekrup mobilnya semakin kenceng atau semakin kendor ya. Ini ada juga seperti itu ya, bahwa perkalian vektor itu sesuatu yang nyata, yang kita bisa amati ya, yang bisa kita manfaatkan prosesnya. Oke. Ini juga sama untuk memutar ke mesin mobil ya, biasanya 4 silinder ya. Jadi memutar menjadi rotasi. Oke. Menghasilkan rotasional ke kanan ke bawah menghasilkan rotasi. Oke, rotasi clockwise atau counterclockwise. Ini terkait cross product dari vektor. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Jelas, Bapak. Oke. Jelas, nanti tambahkan tugasnya.